Ling Yun, bagaimana dengan kondisi tubuh ayah? Tentu saja akan ada dokter yang merawatnya. Saya ingin berbicara denganmu tentang situasi perusahaan saat ini. Situasi perusahaan. Sebelumnya karena ada ayah yang menekan. Apapun yang dilakukan Sang Lili, dia akan merasa ragu. Namun sekarang kondisi tubuh ayah. Saya rasa dia juga tidak punya waktu untuk mengurus Ding Feng. Jadi Sang Lili pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kendalinya atas Ding Feng. Tapi dalam hal ini, saya bisa berurusan dengannya. Saya harap kamu bisa membantu saya melakukan sesuatu yang lain. Apa itu? Saya harap kamu bisa mengawasi Jian Feng. Mari biarkan dia menyanyi atau bersenang-senang. Asalkan dia tidak lengket dengan ayah. Sang Lili sekarang bergantung sepenuhnya pada Jian Feng. Saya tidak mau mereka bertemu. Kakak. Menurutmu apakah perkataanmu ini cocok diucapkan sekarang? Kamu bilang ayah sedang terbaring di rumah sakit. Lalu sekarang kamu mendiskusikan cara melawan Sang Lili dan berebut kekuasaan. Kamu bahkan menyuruhku mengawasi Jian Feng. Dia adik kita. Ling Yun, kita berdua adalah saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama. Kamu pikir aku tidak ingin merawat ayah? Kamu pikir aku ingin berjuang demi kekuasaan? Aku tidak mau. Tapi Sang Lili pasti akan memikirkannya. Aku harus melindungi kamu dan ibu. Jadi orang jahat ini hanya bisa aku yang melakukannya. Apa kamu mengerti prinsip ini? Aku tidak mengerti prinsipmu dan aku juga tidak ingin tahu. Aku hanya tahu bahwa hal-hal di Ding Feng. Aku tidak tertarik, ibu juga tidak menginginkannya. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Tapi jangan libatkan aku. Aku sekarang hanya peduli dengan kondisi tubuh ayah. Ling Yun, bisakah kamu tidak begitu naif? Apakah menurutmu mundur selangkah bisa membuat semuanya tenang? Aku memberitahumu, aku dan kamu. Begitu juga dengan ibu kita semua, adalah duri dalam mata Sang Lili. Dia tidak akan melepaskan kita. Aku Cheng Ling Yun tidak suka cari masalah, tapi aku juga tidak takut masalah. Paling buruk aku meninggalkan Ding Feng, apa yang bisa dia lakukan padaku? APA kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakak, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah sikapmu barusan seperti kakakku? Aku tidak bisa menggunakannya. Aku tidak ingin membahas masalah ini. Aku akan mengunjungi ayah. Sub Ling Yun datang untuk sub Panas. Apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, ibu. Ibu, aku akan mengunjungi ayah. Jangan lupa sup. Sekarang kita harus pergi. Ayo pergi. Ling Yun. Ibu sebenarnya tidak ada yang besar. Aku hanya ingin mengatakan tentang perasaan Ling Yun. Hal-hal emosional. Bukankah itu? Ling Yun bilang dia sangat menyukai Fuize. Ya. Dan Fuize benar-benar menyukai Ling Yun. Aku akan bilang ini kosong. Sekarang aku akan kembali dan melihat ayah. Cepat pergi. Yakinlah ibu. Sekarang pikirkan. Aku terlalu kekanak-kanakan. Dan menjaga jarak dengan saya di masa depan. Jika tidak, Jianyu akan salah paham. Yize, aku tidak ingin melakukan itu. Kau yang memaksaku. Apakah kamu benar-benar mengabaikan aku lagi? Nonami, apakah ada kurir yang mau Anda terima? Terima kasih. Kenapa kalian di sini bukan di tempat kerja? Aku akan membawa Ling Yun untuk melihat ayah kembali ke perusahaan. Di mana ayah?
Beristirahatlah di kamar. Tunggu Jianyu. Apa yang kau pikirkan? Yang paling dibutuhkan ayahmu sekarang adalah istirahat dan istirahat. Kau membawa seseorang ke rumah. Takut mengganggunya? Mengganggu. Aku ingin ayah melihat putriku. Suasana hati harus baik tetapi Bos Zhang. Jika Bos Zhang tidak ada, Aku pikir ayah bisa beristirahat lebih baik. Apa maksudmu? benar saja tidak ada yang mengajar. Maaf. Pendidikan saya hanya untuk orang yang berpendidikan. Saya tidak tahu mengapa saya melihat Bos Zhang. Bos Zhang, apakah Ling Yun tidak bisa bertemu ayah sekali saja? Saya tahu kau berbakti, kau bisa datang 2 hari lagi. Tunggu sampai Xiao Han lebih baik lagi baru datang. Dia baru saja tidur. Kalau kau pergi kau akan membangunkannya. Baiklah, lain kali aku akan datang lagi. Nggak salahnya, sup ini dibuat oleh ibu sendiri, sedikit minyak. Ingatkan ayah untuk minum ini saat bangun nanti. Aku mewakili Xiao Han menerima kasih sayang Cheng Yu. Tapi kami tidak butuh. Kami punya segalanya di rumah. Begitu ya? Sup ini mengandung rasa kekeluargaan. Apa kau punya itu di sana? Lalu bagaimana denganmu? Apa kau punya? Sudahlah, tidak mau berdebat dengan beberapa orang. Kak, aku pergi kerja dulu. Ling Yun, apa kau mau menunggu sebentar? Bagaimana kalau ayah bangun? Tidak usah, lain kali aku akan datang lagi. Baiklah, Kak. Jian Feng. Jian Yu, Ling Yun, kalian semua sudah datang. Ayah. Ayah sudah bangun. Jian Yu dan Ling Yun sudah datang. Mengapa tidak tidur lebih lama? Sudah bangun. Mengapa ingin pergi tanpa bertemu denganku? Ayah. Anakmu khawatir padamu. Mendengar kau tidur dia tidak ingin membangunkanmu. Sekarang langsung pergikan begitu Ling Yun? Karena sudah datang. Temani ayah ngobrol sebentar. Baiklah, ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Apa yang harus dirasakan? Ini penyakit lamaku. Jangan khawatir, Ling Yun. Ayah sudah mencarimu selama 20 tahun. Ayah pasti akan menemanimu lebih lama. Ayah mulai sekarang harus mendengarkan nasihat dokter. Jaga kesehatanmu. Benar, ayah, ada kami di perusahaan, jadi tenang saja. Iya. Sup ini adalah sup spesial dari ibu untukmu. Mau coba? Sup buatan Cheng Yu. Aku sudah 20 tahun tidak meminum supnya. Ini semua berkat aku yang sedang sakit. Aku harus mencicipinya. Ayah, aku akan mengambil semangkuk. Tidak disangka Cheng Yu benar-benar punya perhatian seperti ini. Pulang nanti tolong sampaikan terima kasihku kepada ibumu ya. Sup panas datang. Ayah, cepat minum selagi hangat. Baiklah, ayo coba. Bagaimana rasanya? Enak. Masih enak seperti dulu, rasa 20 tahun, tak berubah sama sekali. Segar. Ayah, kalau kau suka, aku akan minta ibu membuatnya setiap hari dan aku bawa untukmu. Benarkah? Apakah dia akan setuju? Tentu saja tidak. Hanya 2 teguk saja sudah cukup. Bukan resep rahasia apapun. Aku sudah meminta dokter Tiongkok terbaik untuk meresepkan obat tonik untukmu. Menjamin kamu segera sembuh. Apalagi mereka punya kedai mie. Sibuk sekali. Mana ada waktu mengurusmu. Ibuku, sudahlah. Tidak perlu merepotkannya. Akhir-akhir ini Bo tidak punya tenaga untuk mengurus urusan perusahaan. Untung kalian sudah dewasa. Jika aku tidak ada di kemudian hari, kalian berdua lebih sering membantu Lily atur urusan perusahaan dengan baik untukku. Jadi aku bisa tenang, jangan khawatir ayah. Kami akan mengelola Dingfeng dengan baik, kamu istirahat saja yang cukup. Betul. Xiao Han, akhir-akhir ini urusan perusahaan tidak begitu. Lagi pula, proyek Tiandu yang dipegang Jian Yu dan Ling Yun, itu adalah proyek utama perusahaan saat ini. Beri mereka ruang, jangan sampai terganggu. Lily.
Dari kejadian ini, aku sangat menyadari betapa pentingnya kesehatan. Aku tidak ingin kau mengalami penderitaan yang sama denganku di masa depan. Jika kau terus bekerja keras seperti ini, beberapa tahun lagi kau pasti tidak akan kuat. Mereka berdua harus lebih banyak membantumu. Barulah aku bisa tenang. Namun proyek Tiandu sekarang sudah memasuki tahap akhir. Lebih baik tetap mereka berdua yang menjalankan. Jika kau merasa butuh orang untuk membantumu, biarkan Jian Feng masuk dan membantu, aku kan bisa saja. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak mau masuk Ding Feng. Aku ingin membuat musik. Ayahmu sakit. Jian Yu dan Ling Yun sedang sibuk. Apa kau juga ingin melihat ibumu mati kelelahan? Ini dua hal yang berbeda, kalau kau benar-benar lelah. Kau bisa mempekerjakan manajer tingkat tinggi lagi pula. Kakak laki-laki dan kakak perempuan semua ada di perusahaan, kenapa harus aku? Lihat anakmu semakin tidak tahu aturan. Kalau sekarang tidak dimasukkan ke perusahaan untuk belajar mandiri dengan cepat, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Kau harus mengatur dia. Jian Feng, di situ kau harus belajar dari kakakmu. Tanggung jawab keluarga Si. Suatu hari akan jatuh di pundakmu. Aku tidak mengatakan aku tidak bertanggung jawab, tapi masuk Ding Feng bukan satu-satunya cara untuk bertanggung jawab. Aku suka musikku ini, tidak menghalangiku untuk berbakti kepada kalian. Kakak laki-laki dan kakak perempuan. Tolong beritahu kami apa yang benar, ayah. Jian Feng masih muda. Menurutku ini bisa ditunda dulu. Kami bisa membantu menopang. Kalian menopang. Jian Feng tidak mau masuk perusahaan itu maksudnya sendiri. Apa kau mengatakan ini karena ingin menyingkirkan Jian Feng? Lili ibu. Jangan paksa aku lagi meskipun aku masuk Ding Feng. Aku tidak akan bekerja. Ini zaman apa lagi? Masalahku sendiri, aku yang memutuskan. Bisakah kau memahamiku? Kau bicara enak saja. Apa kau yakin pilihanmu adalah jalan yang benar? Apa arah pilihanmu bukan jalan buntu? Kalau kau bisa membuktikannya padaku, ibu tidak akan menghalangimu. Bisa tidak? Kenapa kau melihat dia? Apa kau ingin dia berbicara untukmu? Cheng Lingyun, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Jian Feng kita? Apa mantra yang membuatnya begini? Kau membuat Jian Feng menjadi seperti ini. Bos Hang, tolong jelaskan dengan jelas. Apa sebenarnya yang kulakukan? Apa yang kau lakukan kau tahu sendiri dengan jelas. Aku tidak mengerti. Jelas-jelas kau. Sudahlah, aku tidak mengerti. Setiap kali masalahku disebut, semua orang mulai berdebat. Baiklah, aku pergi, oke? Jian Feng, kamu kembali. Baiklah, kalian berdua puas kan? Anakku pergi. Xiaohan, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Sudahlah, kurangi bicara, kurangilah omongan kalian. Ayah, kau tidak apa-apakan. Ayah, Apa yang terjadi? Kak, cepat panggilkan dokter. pergilah semua. Pergi dan biarkan aku sendiri dalam ketenangan. Ayah, Kalian belum juga pergi. ayah, lain kali aku akan datang mengunjungimu lagi. Kalau begitu kami pergi. Pergilah. Kami pergi. Siahan, kamu juga pergi. Xiaolan, kamu mendapatkan penghargaan desain SMI Amerika. Hebat, selamat ya. Penghargaan ini bukan milikku sendiri. Apa kamu ingat? Desain seri hutan kota ini diselesaikan bersama oleh kita berdua. Waktu itu aku hanya memberikan sedikit saran kepadamu. Yang benar-benar menyelesaikannya adalah dirimu. Kamu memang layak mendapatkannya. Tapi tanpa bimbinganmu, aku juga tidak akan berhasil sebaik ini. Jadi, aku ingin kamu ikut denganku untuk menerima penghargaan ini. Sepertinya tidak pantas. Aku pikir lebih baik Jian Yu yang menemanimu untuk pergi. Apa? Masihkah kamu marah padaku? Aku marah pada apa? Tuhan, waktu itu aku mabuk di rumahmu. Aku marah karena memintamu menjaga jarak dariku. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Aku tarik ucapanku. Kamu tarik ucapanku. Aku menarik kembali kata-kata yang aku ucapkan kemarin. Yizeka. Semua itu hanya ucapan dalam kemarahan.
Kamu tidak boleh menyimpannya di hati. Benar? Aku sangat takut kalau kamu akan menjaga jarak dariku. Dan tidak pernah berbicara denganku lagi. Xiaolan. Kami tumbuh bersama. Aku selalu memperlakumu sebagai adikku. Apa yang Anda butuhkan? Katakan padaku. Aku akan membantumu. Namun, aku tidak ingin terlalu banyak. Tidak akan. Aku benar-benar tidak punya masalah. Ketika Anda menyelesaikan desain ini, Anda berjanji. Jika suatu hari memenangkan hadiah, kau akan menemaniku. Apakah saya mengatakan itu? Bos Fu, Apa yang terjadi? pertemuan bisnis Tiandu sudah siap. Kapan akan dimulai? Baik, aku akan segera. Kau juga melihat. Ada banyak hal yang sangat sibuk di sini. Aku tidak ingin pergi karena aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku pikir masih membiarkan Jian Yu menemanimu. Tidak bisa atau tidak mau. Aku pergi ke pertemuan. Sukses besar. Tidak bisa mendapatkan orang yang dicintai. Aku juga pecundang. Apa yang kamu tertawa? Kau masih berpikir aku membela Sang Lili? Apakah ada yang salah? Anda juga melihat. Bahkan ketika kita bertemu ayah, dia akan berhenti. Apa yang kau pikir? Bukankah kita sudah melihat ayah? Lalu lain kali. Kau pikir apa yang ingin dia lakukan dengan Jian Feng? Bukan untuk bertarung dengan kita di masa depan. Tapi bukankah Jian Feng tidak setuju? Kalau begitu Jian Feng berubah pikiran. Ling Yun, ada satu hal yang saya harap Anda mengerti. Sang Lili di Ding Feng memiliki 10% saham. Jika Anda menghitung apa yang ayah berikan kepada Jian Feng di masa depan, mereka menambahkan, seharusnya tidak kurang dari 30%. Jadi jika ayah akan memberimu saham di masa depan, saya harap Anda tidak berhenti. Aku akan mencoba yang terbaik. Selama kita menahan Sang Lili, maka Ding Feng masih milik kita. Saudara. Berapa banyak saham yang saya tidak peduli. Aku akan pergi saat aku menyelesaikan proyek. Jadi apa yang kau katakan, itu tidak akan terjadi padaku. Mengapa meninggalkan? Saya datang ke Ding Feng untuk membantu Anda menyelesaikan proyek Tiandu. Sudah selesai, tentu saja aku akan pergi. Saudaraku, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahmu. Jaga dia. Adapun siapa Ding Feng, aku yakin dia akan keputusan yang adil. Adio. Kau pikir posisi kakakmu, bagaimana cara mendapatkannya? Itu adalah pekerjaan yang saya tidak tidur sepanjang malam. Jika aku tidak bertarung, aku dimakan oleh Sang Lili. Tidak ada tulang yang tersisa. Ling Yun, kau adikku. Aku tahu. Kau tak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Tapi aku ingin kau tinggal di Ding Feng. Saudaraku tidak akan memperlakukanmu. Apakah Anda berbicara dengan saya tentang kondisinya? Maaf, aku harus pergi. Aku akan sibuk. Kau mau meninggalkan Fuize. Aku meninggalkan Ding Feng tidak berarti aku akan meninggalkan Fuizi. Ini dua hal yang berbeda. Kau salah.
Baiklah, katakan padaku, bagaimana hal yang sama? Jika kau tidak mengatakannya, aku akan pergi. Identitas. Identitas apa? Identitas Putri Si Xiaohan, ketua grup Dingfeng. Apa yang ingin kau katakan? Menurutmu siapa Fuize? Itu sebanding dengan Ku Heng dari masa kecil Anda. Dia adalah anak tunggal dari Fu Tianlin, ketua Juye Group. Bahkan jika dia memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya, di masa depan grup Juye juga akan menjadi miliknya. Pacar terakhirnya adalah bintang film terkenal Moziki. Kenapa kau pikir dia akan? Maksudmu? Fuize tidak mencintaiku sama sekali. Dia mencintai identitas Putri Si Xiaohan. Tidak. Kamu adalah Putri Si Xiaohan. Bukankah kamu sebelumnya mengatakan bahwa kalian berdua bukan berasal dari dunia yang sama? Sebenarnya kamu salah. Kalian berasal dari dunia yang sama. Hanya saja kamu tidak mau mengakuinya. Ling Yun, jika kamu meninggalkan Dingfeng, bagian yang seharusnya menjadi milikmu, lalu bagaimana mungkin kamu bisa pantas untuk Fuize? Jika aku meninggalkan Dingfeng, apa aku tidak akan pantas untuk Fuize? Aku hanya ingin tahu apakah ini hanya pemikiranmu sendiri, ataukah Fuize juga berpikir seperti itu? Jika Fuize juga berpikir begitu, apakah kamu masih akan pergi? Jika Fuize juga berpikir seperti itu, maka ini bukanlah cinta yang aku inginkan. Masuk. Gu Heng. Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain, lagi lihat beberapa dokumen. Dokumen apa sih sampai diperhatikan begitu? Aku juga mau lihat. Dokumen yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan jangan dilihat. Aku takut setelah kamu baca. Kamu bilang aku nggak kerja serius selama jam kerja. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan menyalahkanmu. Sudah, jangan dilihat. Formulir aplikasi. Cheng Lingyun. Aku sedang membantu Ling Yun mengisi formulir aplikasi universitas. Jadi, kalian masih merencanakan untuk pergi ke luar negeri bersama? Iya, Ya, tidak peduli apa yang aku lakukan. Kamu tetap tidak akan tinggal. ya. Hari-hari ini telah membawa begitu banyak masalah untukmu. Aku benar-benar minta maaf. Tapi tenang saja. Aku pasti akan berusaha mengendalikan diriku sendiri. Tidak akan mengganggumu lagi. Saat hari di mana kamu benar-benar akan pergi, aku tidak akan mencoba menahanmu lagi. Aku harap
Kamu bisa melupakanku sepenuhnya. Aku pasti. Kekekeke. Di mana alat bantu napasmu? Ada. Di kantor. Tolong ada orang? Cepat pergi ke kantor Bos Yo. Bawakan alat bantu napasnya. Cepat pergi. Baik, Keketahan sebentar lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku, keketahan sebentar lagi ya. Alat bantu napas akan segera datang. ini dia. Kamu boleh turun dulu. Baik, Cepat, Keke. Keke, jangan seperti ini, Keke. Yo, Keke. Aku suka padamu. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kamu adalah gadis terbaik yang pernah aku lihat. Aku benar-benar pernah berpikir, aku tidak akan pergi, aku akan tetap tinggal di sisimu untuk memperbaiki semua kata maaf yang aku ucapkan padamu. Keke, jangan seperti ini, oke? Gunakan alat bantu napas dengan cepat, oke? Dengarkan aku. Sini. Minum air. Apakah kamu merasa lebih baik? Sini, minum lagi satu. apa yang kamu katakan tadi? Hanya untuk menenangkan aku? Yang aku katakan padamu, semua itu benar. Lalu kamu tidak akan pergi? Aku akan membantu kamu mengambil air lagi. Maafkan aku. Aku masih
Menurutku seluruh rencana investasi sudah sangat bagus. Hanya ada satu masalah. Masih perlu kita diskusikan. Mengenai merek pertama yang kita rencanakan untuk diperkenalkan. Seharusnya apa? Bos Fu merek pertama yang kami usulkan untuk diperkenalkan. Pakaian dari Jonia. Saat ini mereka adalah merek internasional kelas 1. Dan dalam beberapa proyek lainnya mereka telah bekerja sama dengan kami dengan sangat baik. Apakah ada masalah? Menurutku untuk proyek Tiandu kita. Merek pertama yang kita bawa masuk seharusnya memiliki sebuah target. Target apa? Orang lain tidak punya aku punya. Orang lain punya aku lebih unggul. Jonia memang tidak buruk. Hanya saja, saya merasa bagi proyek kita secara keseluruhan, sepertinya levelnya agak rendah. Lalu bagaimana dengan Elio? Kalau LAL, itu adalah merek kelas atas. Hanya saja saya merasa arah pemasaran mereka agak bertentangan dengan kita. Saya khawatir acara yang mereka adakan di masa depan belum tentu bisa kita dukung sepenuhnya. Sebenarnya dalam hati saya, sudah ada rencana. Bagaimana menurut kalian? Bos Fu. Merek barang mewah super top dunia. Bisa memberikan nilai tambah bagi Tiandu kita. Tapi di kota ini sepertinya belum ada toko mereka ya? Betul, tapi melalui beberapa saluran. Saya mengetahui bahwa mereka berharap untuk membuka cabang di kota ini dengan mendirikan sebuah flagship store. Saya ingin membawa mereka ke dalam proyek Tiandu kita dan menjadi merek pertama yang masuk. Dengan begitu akan menguntungkan kita semua. Apa ada pendapat lain? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pendapat lain, saya harap kalian pulang dan pikirkan baik-baik. Setelah kalian sudah memikirkannya, kita akan kembali membahasnya. Pembicaraan selesai. Dengar belum? Mereka akan jadi merek pertama yang masuk ke Tiandu kita loh. Beneran punya nyali besar ya? Bercanda kali. Makanya, kita harus rebut posisi pertama ini dong. Bisa rebut nggak sih? Itu kan merek kelas internasional super top. Nah itu kamu belum tahu nih. Dia mantan pacar bos Fu kita loh. Pasti ada peluang. Beneran ya? Aku kira cuma gosip doang. Apa gosip? Itu karena Moziki waktu itu belum terkenal. Aku udah cari di internet. Waduh, kaget pas tahu. Gak nyangka banget. Bener-bener gak kelihatan. Kalau bos Fu kita ini orangnya setia banget. Nggak nyangka perusahaan kita masih ada gosip sebesar ini. Menurutku sih, bos Fu pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali hubungannya dengan Moziki. Kemungkinan besar Moziki sekarang sangat terkenal. Pasti cocok dengan bos Fu kita. Betul. Dia sudah bilang itu urusan masa lalu. Kenapa aku masih peduli sampai sekarang ya? Aku cuma akan melihat-lihat dulu. Tidak akan marah sama sekali, benar-benar tidak akan. Apa yang tidak bisa dikatakan di dalam harus menarikku keluar untuk bicara. Desas-desus di kantor. Kamu pasti sudah tahu kan? Desas-desus apa? Mereka bilang, gara-gara Moziki. Nggak mungkin. Serius? Kenapa kamu tertawa? Ada yang cemburu nih.
Tidak sama sekali. Aku sudah bilang berapa kali. Aku dan Moziki sudah jadi masa lalu. Sekarang dan masa depanku. Semua milikmu. Beneran gak ada hubungan sama Moziki? Tentu saja ini keputusan bisnis. Cocok ya aku pilih dia sesimpel itu. Apaan sih? Maksud kamu? Jadi kamu bekerja sama dengan mereka. Kalau tidak cocok nggak bakal bekerja sama kan? Tentu saja lihat proyek Tiandu kita. Proyek sekelas itu, mana mungkin aku pakai merek kelas 2 atau abal-abal, atau merek murahan buat padanan. Aku paham. Proyek kelas atas nggak bisa kerja sama dengan merek abal-abal. Bayangkan kalau dipaksakan begitu, hanya akan merusak nilai komersial di antara mereka. Pada akhirnya, nggak ada yang untung. Sebaliknya kalau tinggi dipadukan dengan tinggi rendah dengan rendah, terbentuk arah yang jelas kelompok konsumen yang spesifik. Nanti semua orang akan dapat manfaat. Itu aturan bisnis yang sederhana kok. Kamu kira Fu Yize itu siapa? Bisa dibandingkan dengan Ku Heng teman kecil masa kecilmu? Dia adalah putra tunggal Fu Tianlin ketua raksasa perusahaan Ju Ye Group. Meskipun hubungannya dengan ayahnya sangat buruk, pada akhirnya Ju Ye Group tetap akan menjadi miliknya. Jika kamu menyerah bagianmu di Ding Feng yang seharusnya menjadi milikmu, bagaimana mungkin kamu merasa pantas untuk bersanding dengan Fu Yize? Dunia bisnis memang seperti itu, lalu bagaimana dengan hubungan antar manusia? Apa yang ingin kamu katakan? Maksudku, kamu adalah proyek Tiandu. Ziki. Jika aku mengesampingkan identitasku sebagai putri Si Xiaohan, apakah aku hanya orang biasa-biasa saja? Apakah aku bisa masuk ke dalam proyek ini? Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Tapi kalau aku memaksa untuk membandingkan, Berapa kali lagi aku harus mengatakannya padamu? Aku sudah putus dengan Moziki, itu sudah berlalu. lalu bagaimana jika suatu hari nanti ada seseorang seperti Li Ziki, Zhang Ziki, Wang Ziki? Apakah kamu akan selalu menggunakan masa lalu untuk menghindariku? Itu masalahmu. Bukan salahku sama sekali. Apa masalahmu? Aku sedang bertanya padamu. Bisakah kamu membuat dirimu lebih percaya diri? Sebenarnya aku menyukai Cheng Lingyun yang penuh percaya diri. Aku bisa mengerti karena hubungan orang tuamu. Karena Han Qiming membuatmu sulit untuk memilih di jalan cinta. Ada banyak hal yang tidak kamu tahu cara buat keputusan. Tapi tenanglah, aku bisa menjamin padamu. Aku akan memberimu rasa aman sepenuhnya. Namun intinya adalah, kamu tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam emosi ini. Kalau tidak, kita semua akan menjadi sangat lelah. Apakah kamu merasa lelah? Kalau begitu baiklah, kita tidak perlu bersama. Menjauh darimu yang seperti sumber cahaya. Hati ini secara alami tidak akan memiliki bayangan lagi. Tidak, bagaimana bisa perkara seperti ini dikatakan begitu sembarangan? Apa-apaan ini, bilang putus langsung putus, bilang tidak mau langsung tidak mau. Bagaimana perasaanmu tentang hubungan kita? Karena aku merasa rendah diri, karena aku merasa tidak cukup baik. Karena aku tidak ingin kamu merasa lelah. Apakah penjelasan ini tidak cukup? Aku hanya ingin dengan tenang mendiskusikan topik yang barusan kita bicarakan. Kenapa tiba-tiba kamu meledak-ledak? Aku hanya ingin meledak, apa tidak boleh? Malas ngomong sama kamu. Yize. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana bisa kau di sini? Tidak mengajakku masuk untuk duduk sebentar.
Selama 3 tahun ini, aku sangat merindukanmu.